Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran 1. Nah, sebelum dilanjut, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita membaca artikel mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Keadaan cuaca di daerah dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Aktivitas manusia dapat terganggu akibat pengaruh perubahan cuaca ini. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Saat cuaca sedang hujan deras, kita tidak dapat berangkat ke sekolah seperti biasanya. Kita memerlukan jas hujan atau payung. Saat cuaca panas, kita terasa panas dan gerah, maka yang kita butuhkan adalah kipas angin dan terasa haus. Keadaan cuaca juga mempengaruhi aktivitas pertanian. Petani membutuhkan air yang cukup untuk mengairi sawahnya. Biasanya pengairan sawah dilakukan dengan sistem saluran irigasi. Ada juga persawahan yang mengandalkan air hujan yang disebut sawah tada hujan. Saat cuaca cerah, petani mengeringkan padinya. Aktivitas nelayan tradisional juga dipengaruhi keadaan cuaca. Para nelayan akan menunda melaut bila cuaca mendung. Bila cuaca mendung, maka kemungkinan besar akan terjadi hujan. Saat hujan, sering terjadi badai laut. Badai ini dapat menenggelamkan perahu nelayan. Nah, begitu teman-teman, ini adalah artikel mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Jadi segala aktivitas kita pengaruh dengan cuaca. Nah, teman-teman dapat memahaminya ya, isi dari artikel tersebut ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai surat. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan surat? Ya, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Nah, ini pengertian dari surat ya. Dia sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan pesan atau kabar kepada pihak yang biasanya yang lebih jauh daerahnya di kota. Nah, karena sekarang teknologi sudah maju, kita walaupun berbeda daerah, berbeda kota, kita hanya cukup mengirimkan pesan lewat SMS atau kita sering gunakan yaitu WhatsApp ya. Jadi kita langsung menanyakan kabar secara cepat. Nah, tujuan surat apa sih? Ya, tujuan surat ini yaitu memberitahukan maksud dari pengirim ya. Nah, berikut adalah contoh surat dari sepupunya Dayu. Nah, yaitu Denpasar 2 Agustus 2017. Nah, ini saat dibuatnya surat. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, ini adalah surat dari siapa, teman-teman? Suratnya dari
Komang sepupunya Dayu. Nah, ini surat ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Dayu. Nah, Komang ini dia memberitahukan tentang apa? Dia memberitahukan tentang keadaan korban Gunung Agung. Dan dia memberitahukan bahwa dia membutuhkan bantuan. Nah, ini tujuan dari surat yang dikirimkan Komang kepada Dayu. Gitu ya teman-teman. Baik, dapat dipahami? Dapat ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas matematika. Nah, mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Mari kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh cerita. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, ini adalah contoh cerita mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kita tulis dalam bentuk matematikanya yaitu, nah tadi kan bolunya dipotong berapa? Ya, dipotong 4. Lalu dimakan ayahnya 1, dimakan oleh Dayu 1. Jadi penulisannya yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi kalau penyebutnya sama, yang dijumlahkan yang di atasnya aja ya teman-teman. Nah, oke, dapat dipahami? Jadi kalau penyebutnya sama, nah ini penyebut ya. Nah, ini penyebutnya sama, yang dijumlahkan hanya di atasnya aja pembilang, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tulis penyebutnya lagi 4. Gitu ya teman-teman, dapat dipahami? Dapat ya, kalian pintar. Pasti bisa, oke? Setelah itu, ada tugas buat kalian mengerjakan halaman 33 sampai 35. Miss yakin kalian bisa, kalian percaya diri dan tetap semangat ya mengerjakannya. Miss tunggu sampai jam 3 sore. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Cukup sekian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.